kegiatan ataupun dihentikan dulu sebelum semuanya itu safety atau kondusif. Bagaimana Ibu? Pak ya, saya mohon dan minta tolong ya. Apalagi sampai ada kata-kata yang kemarin itu seperti terlontar. Ada warga yang menanyakan, ibu-ibu yang menanyakan kepada salah satu perwakilan yang di sana. Ini udah izin RT RW belum Pak? Dikatakan saya nggak ada nama RT RW. Kalau memang RT-nya marah, langsung aja nanti suruh ke Polda. Itu kan suatu jawaban yang menimbulkan suatu permasalahan. Jadi tolong dalam hal ini baik warga ataupun pelaksana kita sama-sama menjaga, terutama ucapan kita yang menimbulkan provokator atau provokatif nantinya. Jadi itu aja saya minta ya kepada ibu-ibu, kepada bapak-bapak ya, ini kita masih kumpul di sini masih kompak ya. Tolong ya nanti bila mana ada kegiatan sesuai komitmen beliau tadi, nunggu dari arahan dari atasannya beliau ya. Kalau semuanya tetap dilakukan atau apa itu saya serahkan lagi ke ibu, karena saya juga nggak mungkin ya standby di sini terus. Bapak Babinsa, Bapak Danpos, Bapak Bimas ya nggak mungkin itu Pak RW, Pak RT nggak mungkin standby di sini terus. Jadi nanti bila mana kegiatan tetap dilaksanakan ya tetap baik-baik. Ini udah ada sesuatu yang fix atau belum ya. Saya rasa itu aja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, sekarang kita sudah berada di Kelurahan Kapuk, Rabu 12 Maret 2025, teman-teman. Dan di sini juga sudah ada beberapa warga di bagian sana tuh untuk mediasi kedua kalinya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk wargaku yang hadir pada sore hari ini di kantor kelurahan, saya ucapkan terima kasih. Manakala dalam hal ini pengurus RT, RW udah berbicara panjang lebar dengan Pak Lurah. Intinya ya, pada siang hari ini memang kita batal untuk ketemuan dengan beliau, ya mediasi dengan beliau dikarenakan hari ini tuh Pak Lurah sebenarnya dipanggil ke Polda, ya dipanggil ke Polda, tetapi diwakilkan oleh yang namanya Pak Habib, itu sekretarisnya. Nah kemudian ada lagi DPD datang ke sini nih, ya DPD siapa nama satu anak yatim itu tadi. Makanya waktu itu memang nggak ada untuk kita sementara, tetapi nanti nunggu hasil dari Polda tersebut, pembicaranya apa, pembahasannya apa, mau disampaikan ke kita lagi, ya ke pengurus wilayah, pengurus RT, RW, kemudian nanti insya Allah ya bahasanya mungkin ada mediasi lagi ya sebagai pengganti daripada sekarang ini, gitu ya. Yang ini Pak Lurah belum berani bicara ini masalah Herawati, karena ini saat ini kan dipanggil Polda. Jika nanti kalau emang udah ada hasil, baru nanti diketemukan sama warga, tapi dengan adanya undangan tadi resmi. Saat ini kan tadi hanya bincang bahwa kami hanya supaya ya di Herawati jangan sampai aktivitas. Kalau nanti kita seperti orang karena di bulan Ramadan tadi ada mudik. Iya benar Pak. Kita nggak bisa menjamin kan. Tapi kami mohon juga dari Pak RT, Pak RW, PD, Pak Asep, itu juga sama mohon kalau bisa Bapak pengacara tadi ditangguhkan dulu. Kasihan kan belum jelas kepemilikannya seperti itu. Karena di Pak Lurah juga belum ngambil keputusan. Tunggu nanti dari Polda undangan itu yang dipanggil Pak Sekal tadi Pak Habib. Nanti
ibadah dulu gitu loh Pak. Ya, Ini kan bulan intinya dia Ramadan. tidak merambah ke warga. Ya, maksudnya gini loh, ini kita bahasanya dalam hal ini kan bukan warga. Tetapi kalau kita berkali-kali bicara sama mereka kan yang punya usaha mereka. Ini Pak RT yang ini yang punya usaha karena saya mau bikin panel, mau bikin pagar baju seperti itu. Ya kita kalau masalah untuk biarin aja atau enggak ya kita tetap kan kita tahu kan kita juga mau menghalangi kan. Iya, jadi seperti itu. Yang penting aman dulu usaha sekarang ini ya. Nggak menyentuh rumah warga ya. Seperti itu ya kurang lebihnya ya Pak ya. Iya, iya Semuanya Pak. ya. Ya. Ya mohon kesempatannya dan dukungannya, jangan sampai di antara kita terpikat. Itu kan saya katakan udah. Kalau warga Terkecuali kalau adanya keluarga. Kalau misalnya menyentuh warga, ya itu kita kembali lagi kepada masyarakat terserah mau bagaimana. Karena artinya kan RT juga udah nggak bisa bendung, orang nggak bisa bendung artinya. Dia udah sepakat. Plus dia tuh mengingkari janji kan. Ada kesepakatan, kesepakatan kan. Mediasi dulu kok udah nyentuh ya kan lain lagi ceritanya. Ingkarin dan hukum. Apalagi kan kita dengar kan katanya nunggu katanya Hercules pulang dari Umroh. Mekah itu Umroh. tanggal 16 nanti. Ya sambil kita nunggu itu ya kan kita sela-sela banyak kalau buat ini ya. Kayak tanggal 16 itu. Tapi nanti kita mau datang mediasi sama warga. Ya udah itu apa saya juga nggak jelas karena kita juga masih sedang. Ya itu aja kali ya Bu ya. Pak ya. Pak. Pak RT, tadi kan dikatakan ada mediasi ini akan nanti antara warga dengan kepolisian Cakrawati yang akan difasilitasi oleh kelurahan. Itu tersebutnya tanggalnya itu harinya. Belum nunggu ini yang dari kelurahan Lagi apa dipanggil Polda. di Polda. Ini udah mangkir loh sebetulnya. Ini kan udah Iya paham ke situnya, ya ke situnya memang paham. Tetapi itu bukan wewenang saya buat ngasih jawaban mangkir atau enggaknya. Memang kenyataannya mangkir, tetapi saya bukan ranahnya untuk memberi jawaban itu. Intinya kita tadi saya begini loh Pak RT ya. Apa salahnya sih ditanyakan kapan sih realisasinya untuk mediasi yang berikutnya? udah saya tanyakan Udah nanti. tanya belum ada jawaban. Udah. Ini nunggu dari dipanggil Polda. Jadi yang dipanggil kan sebenarnya Pak Lurah. Karena Pak Lurah tadi ada kegiatan, disitulah sekelnya Pak Habib. Nanti Habib ke sekel di Polda nanti tunggu sore aja. Hasilnya untuk buat syarat apa nanti baru kita sampaikan. Kalau tadi juga nggak bisa, Pak Edi juga ada tadi Pak Edi, kita Pak Edi, Pak Edi 7 sama kita udah ngajukan Pak. Ya, Cuma artinya saya belum disepakati mediasi berikutnya. belum kapan, makanya nunggu Pak RT sampai ke warga, Pak RW. Ini kan sikel saya lagi di Polda nih, hasilnya kayak saya belum tahu. Kalau saya dibilang hari besok, hasilnya belum ketahuan nanti hasilnya apa. Kalau itu mah nanti sama-sama, lalu hadirnya Herawati kita udah sudah hadir menyambut seperti itu. Kita udah ada sempat. Jadi alasannya tadi Pak pihak Herawati itu nggak datang ke sini karena apa kata Pak Lurah? Sebab Lurahnya nggak tahu, makanya kita udah dia nggak tahu, makanya kita kasih pengarahan juga sebenarnya emang Herawati kan bukan. Tapi nyatanya kan kita udah menyampaikan. Artinya ketika kita masih menunggu ya arahan dari Pak Masih Lurah ya? menunggu dari Polda sekarang kan semuanya di Polda.
For the rest of my life, I'll be with you. I'll stay by your side, honest and true, to the end of my time. I'll be loving you for the rest of my life, through days and nights. I'll thank Allah for opening my eyes, now and forever. I'll be there for you. I know it deep in my heart. I feel so blessed when I think of you, and I ask Allah to bless all we do. You're my wife and my friend and my strength, and I pray we're together in Jannah. Oh, now I found myself, I feel so strong. Yes, everything was changed when you. For the rest of my life, I'll be with you. I'll stay by your side, honest and true, to the end of my time. I'll be loving you for the rest of my life, through days and nights. I'll thank Allah for opening my eyes, now and forever. I'll be there for you. I know it deep in my heart. I feel so blessed when I think of you, and I ask Allah to bless all we do. You're my wife and my friend and my strength, and I pray we're together in Jannah. Oh, now I found myself, I feel so strong. Yes, everything was changed when you. Yang kita dapatkan dari kampung benar anugerah BP sudah datang ke kita. Berikan kami kasihan. Anak-anak Bapak Ibu sekalian, kita bisa dengan tenang. Ya, kita bisa dengan tenang. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa keluarin. Kita bisa orang ketenangan mau ngapa-ngapain. Bisa. Semangat. Adalah hak warga untuk demo di wali kota. Itu saja Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Salut dan bangga ada semangat yang Bapak Ibu sekalian berikan pada Bapak Ibu sudah mengamalkan kata Bapak Ibu ya. Dan perlu kami sampaikan kenapa harus Bapak Ibu di depan. Pengalaman kita di tempat penggusuran yang sering kita melakukan advokasi, ibu-ibu di depan, sehingga apa kita bisa berkumpul bersama dengan kepolisian. Dan Bapak Ibu
Keadilan. Mana keadilannya? Jangan seperti ini, Pak Wali Kota, tolong. Betul. Turun ke sini. Jangan seperti ini. Kami sudah tahu di jam puasa, Pak. Ini sama-sama. Aduh, ya Allah, tidak bisa untuk ibadah doa karena tenang. Dia kalah, ketakutan, menangis, sedih. Kumpul-kumpul di depan, jangan pada bubar dulu. Kumpul dulu. Jangan bubar dulu, jangan bubar. Kumpul dulu. Kumpul. Cewek-cewek. Kumpul, terus langsung naik ke mobil masing-masing. Wah, kita menuju ke rumah kita. Oke. Mereka setelah dari wali kota itu menginginkan ya seperti makan tadi aja. Jadi begitu istilahnya datang langsung mau nggak mau sebenarnya itu harus keluar. Kita kan tentunya kan punya prosedur, ya kan. Kita nggak sembarangan, jangankan kita hanya sebagai warga biasa. Seorang wakil wali kota aja tadi dikatakan nggak mampu dan nggak berani untuk melakukan itu. Setelah itu ada birokrasi. Setelah saya katakan, ya, saya katakan semua itu ada birokrasi, ada aturan. Jawaban mereka apa? Tahu, segala macam, bohong gitu. Itu nggak betul, itu adalah kuat. Itu yang membuat saya itu ini. Tetapi sekali lagi, ya, ini namanya perjuangan. Saya percaya jangan berhenti. Para warga saya semuanya mudah-mudahan warga RT 16, warga RT 5, warga RT 15, warga RT 6 ini bukan hanya sebatas untuk kampanye ataupun advokasi. Itu yang perlu kita mengerti bersama-sama. Dan di bawah kepemimpinan Pak Andreas, saya yakin itu Pak Andreas yang luar biasa. Untuk memimpin secara keseluruhan perjuangan kita. Bendera udah siap dari FMN, Pembaru, Agra. Nah, udah siap pokoknya. Tinggal merah putihnya yang belum. Tadi yang di grup itu nah. punya siapa kita ambil?
Kami, pengurus Aliansi Perjuangan Warga Kebon Sayur, menolak aksi penggusuran tanah kepada pihak mafia tanah. Beserta dari warga masyarakat Kebon Sayur menolak penggusuran yang ada di Kebon Sayur terhadap Sri Herawati. Lawan mafia tanah! Land revolt! Land revolt! Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh warga masyarakat Kebon Sayur yang sekiranya masih di rumah, yang ada kegiatan, ditunggu untuk kegiatan kerja bakti pengangkutan bambu yang berada di pinggir kali Apuran nih, dekat tempatnya Bang Rawing. Mohon bantuannya karena kekurangan orang nih. Sekali lagi, teruslah berjuang walau badai menghadap. mohon kalian yang punya skill tukang menyerah, mimpi kan terwujud jua. Sucilah keringat tanda perjuangan, walau terkadang mungkin kita lelah. Tanpa gentar langkah maju, takkan goyah. Satu tujuan, satu impian, dengan tekad yang bulat raih masa depan. kata-kata dulu untuk Bapak Korlap 2. Nah, inilah warga yang Kebon Sayur, inilah semua, lihat dulu nih. Ini ya. Oke. Jadi semoga pemerintah setempat lihatlah dulu, buka matanya ya. Jangan hanya bilang untuk demo itu ece-ece. Kata Bapak Prabowo, demo itu benar atau tidak itu. Ini yang benar, lihat dulu warganya. 86. Agak ada gentakannya gitu. Terus berjuang, jangan berhenti, wujudkan semua mimpi-mimpi karena sebuah perjalanan harus dilewati. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. I never thought about all the things you have given to me. I never thanked you once. I was too proud to see the truth and prostrate to you until I took the first step, and that's when you opened the doors for me. Now, Allah, I realize what I was missing. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. I never thought about all the things you have given to me. I never thanked you once. I was Mereka dirampas haknya, tergusur dan lapar. Bunda relakan darah juang kami. Adalah keharusan.
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Jadi di sini Pak, sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan mafia tanah. Perhatikan bapak-bapak, ibu-ibu, sampahnya kita jaga masing-masing. Tanggung jawab kebersamaan kebersihannya masing-masing. Bapak ibu semuanya, salut setinggi-tingginya, hormat setinggi-tingginya untuk kita semua. Kita ada masa yang sadar, masa yang dimana mau menuntut hak yang sebenar-benarnya, kawan-kawan. Di pagi hari ini kita akan mendatangi balai kota, kawan-kawan. Perjuangan warga Kebun Sayur sudah bermacam-macam, kawan-kawan. Kelurahan dari Jalan Kota kita tidak pernah diterima oleh wali kota sendiri, kawan-kawan. Hari ini Pak Tager berapa? Kalaupun ada buruh pabrik di situ adalah 0,5%. Yang ada hanyalah buruh serabutan. Karena ada pembunuh Nih Pak Mandor siap siaga mau naik panggung. kalau di kebutuhan itu adalah murni etnis yang ada di Bang Ebol, Bang Ebol. Merauke, Rewok. jadi di situ kita nggak melihat kultur budayanya, nggak melihat agamanya, yang kita lihat adalah kebersamaan kita. betul, mantap. Di situ sudah ada bermacam etnis yang ada di kota ini. Di sinilah kita dituntut kekompakan kebersamaan. Karena
kotor tolong dibersihkan. Buktikan kepada pihak pemerintah bahwa kita taat terhadap hukum yang berlaku. Buktikan kita kalau kita ini bukan aksi bayaran. Dan mohon untuk pulangnya tertib dan anak anarkis. Mungkin itu saja apa yang saya sampaikan. Begitu pulang sudah dirobohkan pada saya. Saya tidak tahu, tidak ada surat sehelai sedikit pun untuk mengosongkan, untuk membongkar lahan saya. Kalau memang itu sudah ada suratnya jelas, kami semuanya siap. Dapat saja. Rasno. Mudah-mudahan dengan semangat kita semua ini, saya mengajak, yuk mulai hari ini kita ikrarkan diri kita untuk bersatu dalam aliansi yang kita bangun ini. Karena tanpa adanya persatuan dan kesatuan, niscaya kita bisa menembus semua yang kita lewati. Ayo kita semuanya, perwilayah kita jaga semua, jangan sampai kita ini terpecah belah di tingkat wilayah masing-masing. Semangat. Semangat tanpa ada persatuan itu niscaya bisa berhasil. Betul. Maka sampai kalau sudah terjadinya itu perpecahan atau kelompok-kelompok itu yang akan gampang untuk penusuk-penusuk memisahkan kita dengan perjuangan yang selama ini kita bangun. Mantap, Korlap atas. Ya, jadi saya Kang Sumur, Korlap mantap. Saya mengajak semuanya yang belum mengerti atau yang belum bergabung dengan kita aliansi di sini, saya mohon untuk segera kalau misalnya ada saudara atau kasih bimbingan, kasih pengarahan apa artinya aliansi ini, apa yang kita bangun di aliansi untuk saat ini hanya persatuan yang kita butuhkan. Mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Kenapa nama saya Rasno? Tahu. Dari Kebon Sayur bagian atas. Saya di sini ingin mengajak semua saudara semua yang bernaung di bawah lingkungan Kebon Sayur. Yuk semuanya kita bersatu. Bergandengan tangan, semuanya mendukung pergerakan kita ini untuk menuju sesuatu yang bisa membuat kita mempunyai kekuatan hukum di tempat kita sendiri. Dan saya juga mengimbau dan mengajak kepada semua warga untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan yang selama ini sudah kita bina. Jangan ada warga yang mau di kotak-kotak, dipecah-pecah. Kurang kompak, kurang kompak. Di dalam kitab Bulanul Muslimin dan salam al-muslimu al-muslimin farada alaihi salat alaihi malaikatu sabina marrah. Jadi apabila seorang muslim mengucapkan salam lalu dijawab salam oleh seorang muslim, itu 70.000 malaikat mendoakan kita. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya para malaikat, 70.000 malaikat mendoakan
Tapi saya berdirinya di sini mewakili warga Kebon Sayur. Kebon Sayur bos sedih, ya, karena anak-anak di Kebon Sayur dari pagi sampai malam misalnya cuma main. Akhirnya hati saya tersentuh. Jadi saya mewakili dan sedih, ya, sedih. Terima kasih juga kepada para petani yang sudah selamat sore untuk kita semua. Hidup warga Kebon Sayur. Hidup warga Kebon Sayur. Ayo teriak. Terima kasih. Tadi sudah disampaikan hasil audiensi bahwa secara keseluruhan ada yang mengecewakan dan ada juga harapan bagi kita. Yang mengecewakan bahwa pihak gubernur tidak berani langsung mewujudkan tuntutan masyarakat secara langsung. Tapi mereka menjanjikan kepada kita dalam waktu 2 dan 3 hari ke depan kita akan dipanggil kembali oleh pihak gubernur untuk membahas lebih spesifik tentang pembahasan yang terjadi di Kebon Sayur. Ditunggu janjinya Bapak. Jadi 2 sampai 3 hari ke depan, bila mana tidak ada lagi panggilan kepada kita, maka pihak Kesbangpol tadi menjanjikan kepada kita selambat-lambatnya 7 hari mereka akan memanggil perwakilan-perwakilan warga Kebon Sayur. Artinya apa? Artinya apa? Artinya perjuangan kita hari ini walaupun belum menemukan kemenangan, tapi kita bisa buktikan persatuan, kekompakan warga Kebon Sayur bisa mewujudkan apa yang menjadi keinginannya warga Kebon Sayur. Saya tanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dari hasil audiensi ini, kira-kira apa yang harus kita lakukan ke depannya? Lebih kompak. Apa yang harus kita lakukan ke depannya? Lebih kompak. Kita perkuat persatuan. Kawan-kawan aliansi tolong bantu, rekan-rekan pemuda tolong bantu, dan pelabuhan keamanannya tolong bantu ya. Di tengah, tolong di tengah. Ini kita harus buktikan bahwa aksi kita ini benar-benar ukur. Ayo, banner di samping sini menghadap ke sana, banner menghadap ke sana, banner menghadap ke sana, banner menghadap ke sana. Jadi masa aksi biar di tengah semua. Masa aksi mereka. Jadi kita biar bisa kelihatan yang dipakai saya ini apa? Perjuangan masa apa? Masa Kebon Sayur. Jadi kita biar tahu rekan-rekan kita di mana, dan kawan-kawan kita di mana, warga kita di mana, benar ya? Ya, makanya saya minta tolong Pak, masuk ke barisannya, masuk, ayo masuk, ayo kawan-kawan masuk kawan, ayo warga semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Kepala Dinas bersama warga Kebon Sayur menyikapi surat undangan dari pihak Wali Kota Jakarta Barat. Jadi saya harap buat masyarakat warga Kebon Sayur untuk besok mendampingi seluruh masyarakat yang ada di Kebon Sayur hadir ke kantor Wali Kota Jakarta Barat pada pukul jam 8 pagi. Dan saya rasa untuk teman-teman semua baik aliansi yang tergabung di warga Kebon Sayur untuk mengikuti kegiatan besok. Dan untuk kegiatan besok apabila dari negosiasi kita terhadap pihak wali kota untuk aliansi disertakan di dalam kantor wali kota, 10 orang yang akan kita sampaikan, dan apabila tidak diturunkan oleh pihak wali kota, kita akan menyuarakan atau menyikapi supaya kita balik kanan ke wilayah masing-masing dan akan kita kumpulkan masyarakat di Kebon Sayur. Mungkin selanjutnya penasihat dari aliansi Bapak Talis Widodo, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Untuk acara besok kita sepakat, kita kompak dari awal, tim-tim kita untuk mediasi dengan mediasi relatif. Moga-moga kami harapkan nanti warga khususnya Kebon Sayur selalu satu komando, jangan anarki, kita kawal bersama sesuai dengan harapan kita. Kalau memang nyatanya masih ada yang dilakukan, nanti kita sepakat, nggak sesuai kita harus langkah mundur. Jadi kami terima kasih. Ini dari Pak Penasihat dari RW 01. Ya, saya dari aliansi
wabarakatuh. Kami perwakilan dari Ketua Aliansi Perjuangan Kebon Sayur menyatakan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari awal itu tidak melibatkan pengurus RT RW. Kita katakan misalnya ada 2 RW dan 4 RT. RT 6 RT 7, RT 16 RT 10, RT 10 dan RT 15 RT 10. Di situ memang saya tinggal di luar wilayah RW itu. Saya bertanggung jawab untuk mengayomi dan melindungi seluruh yang di situ. Jadi tapi yang kita pahami bahwa di dalam keputusan itu adalah eksekusi untuk menerbitkan ataupun mendaftarkan sertifikat kepada DPR. Nah, tapi pada kenyataan di lapangan, Pak, di awal puasa kemarin, bulan kemarin, kurang lebih ada beberapa bangunan di kebun sayur itu dibongkar. Itu dibongkar secara paksa dan di bawah tekanan atau intimidasi. Mungkin nanti lebih spesifiknya ada salah satu korban yang kita hadirkan juga, biar bagaimana dia juga menceritakan bagaimana kronologis tentang pembongkaran tanpa ada pemberitahuan dan sebagainya. Itu yang pertama ya. Dan yang kedua, tadi disampaikan bahwa pihak Sri Herawati mengklaim tanah itu dari tahun 1968. Dan mulai ramai-ramai, kalau bisa dapat informasi kami dari masyarakat, itu tahun 2012, itu di tanggal 20 Desember kalau nggak salah, 2024 itu mulai pemasangan, 2012 itu mulai pemasangan plang dalam macam. Nah, pertanyaannya adalah dari tahun 68 sampai ke tahun 2012 tanah ini tidak dilakukan ataupun diklaim sebagai tanah miliknya Bu Sri Herawati, tetapi tidak ada bangunan fisik sama sekali yang muncul di tanah tersebut. Nah, artinya mungkin dari pihak BPN bisa juga menjabarkan tentang berbagai aturan kenapa akhirnya kita sebut sebagai tanah ini ditelantarkan. Kalau misalkan memang benar itu adalah klaim dari pihak Sri Herawati. Nah, maksud saya kebetulan ada pihak BPN juga hadir di sini, nanti mungkin juga bisa menyampaikan berbagai aturan-aturan dan kenapa sebenarnya dasarnya masyarakat akhirnya mendirikan bangunan di kebun sayur. Secara sejarah, Pak, bahwa kurang lebih data yang kita dapat itu di tahun 74 itu sudah ada masyarakat di area kebun sayur. Baik dia membuat bangunan maupun
maupun beraktivitas perkebunan pertanian di tahun 74. Bahkan informasi lebih detail tadi jauh sebelum 74 itu sudah ada masyarakat juga di sana. Nah makanya berharap juga kita dalam pertemuan ini pihak pemerintah juga bisa membuka data bahwa sebenarnya masyarakat dengan domisili yang di kebun sayur RT dan RW itu sudah ditetapkan sejak tahun berapa di kebun sayur Pak. Maksud saya biar kita bisa menunjukkan bahwa memang masyarakat ini bukan ilegal, tapi masyarakat sudah mendaftarkan dirinya ke RT RW dan akhirnya tercatat memiliki KTP ataupun KK, itu mungkin bisa dibantu dari pihak pemerintah untuk juga menjabarkan bagaimana status masyarakat yang berada di kebun sayur. Terus selanjutnya kita melihat bahwa ada pembiaran yang sangat aneh ketika masyarakat berada di area kawasan kebun sayur itu. Nah artinya pembiaran inilah yang akhirnya berdampak pada masyarakat melakukan aktivitas dan melakukan pembangunan ataupun perkebunan segala macam hingga hari ini. Nah maksud saya itu juga semoga itu menjadi pertimbangan bagaimana kedudukan penguasaan fisik yang dilakukan oleh masyarakat, karena menurut saya dan menurut berbagai aturan salah satu syarat untuk terbitnya sertifikat ataupun hak guna usaha dan lain-lain adalah ketika masyarakat ada di sana dengan penguasaan fisiknya lebih dari 20 tahun. Itu tentunya sangat jelas dalam aturan perundang-undangan. Nah mungkin itu tambahan dari saya Pak, pertanyaan yang mungkin 2 pertanyaan awal yang bisa kita diskusikan, dan mungkin saya minta waktu satu aja. Oh iya. Mewakili pendudukannya. Oke, ya. Nah, berarti nanti kita akan saling ini aja Pak ya, tanya jawab ya Pak ya, gitu ya. Oke, terima kasih. Silakan yang satu. Yang pertanyaan, tapi kan kita juga dibatasi oleh waktu, tentu bagian-bagian bisa kita laksanakan. Nanti saya akan masuk untuk tim aja deh, Pak RT ya. Pak RT untuk tim nanti tinggal komunikasi diskusi. Selesai itu ya. Jawab dulu Pak, ini jawab dulu aja. Enggak, mohon maaf, maksud saya gini Pak. Saya mohon maaf sekali Pak. Ini maksud saya, jangan sampai dengan alasan waktu ini mengorbankan nasib masa depan masyarakat. Maksud saya, perlu benar-benar dipertimbangkan. Ini bukan hanya urusan antara warga dengan pihak Bu Susi, tapi ini bagaimana peranan negara, peranan pemerintah, peranan wali kota. Ya ini yang kita mediasi ini bagian dari peran pemerintah ini ya Pak. Jawab dulu Pak, jawab dulu. Dan jangan sampai maksudnya agenda ini Maksud saya tadi menjelaskan tentang bahwa pihak Sriharawati. Kita nggak perlu lagi jauh, mungkin singkat aja cukup. Ya apa dasar? Jawab dulu Pak itu. Dasarnya dari mana? Jawab dulu Pak itu. Apakah anggaran atau apa kan kita nggak tahu dasarnya. Baik, terima kasih Bapak-Bapak Ibu. Industri Herawati itu pastinya punya alasan. Pastinya. Bisa karena itu dan bisa ada putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap sampai ada berita acara pelaksanaan eksekusi. Tetapi mohon maaf yang sebesar-besarnya, semuanya itu kan sudah ada dalam putusan 261. Nanti kalau Bapak-Bapak kita bisa. Kita kan di sini nggak pada saat sidang, kami kan bisa juga untuk tidak menjawab demikian. Cukup ya, Bapak Ibu semua. Saya rasa Ya saya nggak nanya, saya hanya mau ini. Boleh menyampaikan saja ya, dan menyampaikan bahwa jangan sampai forum koordinasi koordinasi mediasi ini Pak. Ini bukan menjadi catatan sosialisasi, ya Pak ya. Kalau saya pengennya begitu, kita simpulkan bahwa ini bukan agenda sosialisasi. Khawatirnya nanti malah ini dijadikan salah satu rangkaian menyatakan bahwa pihak Sriharawati itu telah mensosialisasikan kepada RT dan RW. Nah maksud saya itu tidak ya Pak ya. Nah ini saya minta penjelasan karena kalau misalkan kita tarik kembali kenapa ada pertemuan ini kan adalah ajuan kami kepada pihak gubernur pada awalnya untuk menyelesaikan persoalan ini. Nah kalau misalkan memang tadi Bapak bilang ini diselesaikan, nah artinya konteks pertemuan kita ini apa? Kan itu Pak ya, bukan hanya sekedar menyatakan bahwa pihak Sriharawati dengan dasarnya begini hanya menjelaskan ke kita, bukan hanya itu Pak.
Nah, saya khawatirnya malah nanti notu MC yang dibuat itu adalah pihak Sri Herawati itu menyampaikan status atas putusan pengadilan. Kan dan diperkuat oleh tadi pernyataan kepala BPN misalkan gitu ya Pak ya. Nah, kita nggak mau bahwa kalau misalkan itu berarti kita jelas akan menolak hasil pertemuan pada hari ini. Gitu. Dipahami. Sebenarnya pertemuan hari ini kan kita lanjut kita ke balai kota juga pada saat di balai kota. Makanya kita mediasi. Ini bukan sekedar sosialisasi, tapi ada hal-hal yang barangkali warga Kebon Sayur ingin menanyakan ada langsung kepada pihak Bu Herawati itu. Nah ini setelah ini saran nih teman-teman juga Pak RT bentuk tim aja supaya ada komunikasi yang barangkali mungkin kepada pihak Bu Herawati supaya itu ada solusi barangkali mungkin yang lebih baik. Di awal kita udah baca di doa, baca bismillah, semoga pertemuan ini menjadi berkah. Pertemuan ini menjadi sesuatu hal yang akan menciptakan sesuatu yang baik. Saya rasa itu begini Pak, kalau misalnya terus ini masuk orang, ini Pak nasib orang. Saya pengen begini maksud saya, agar tetap keterlibatan masyarakat sehingga tidak dipatri maksud saya, tidak antara masyarakat dengan Bu Susi, tetapi bagaimana masyarakat dengan pemerintah, pemerintah dengan Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan hasil audiens pada hari ini di kantor wali kota oleh kuasa hukum Sri Herawati. Pada akhirnya dari pihak pemerintah tidak bisa mengambil secara tindakan tegas, maka dari itu kami selaku ketua aliansi mengambil sikap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ketua aliansi perjuangan warga Kebon Sayur menyikapi surat undangan wali kota Jakarta Barat. Kami menolak dengan tegas apapun yang menjadi pokok pembahasan koordinasi dan mediasi yang diselenggarakan oleh pihak wali kota Jakarta Barat, serta menyatakan ketidakkepercayaan terhadap wali kota Jakarta Barat yang berada di Kebon Sayur, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Hormat kami, Ketua Aliansi Perjuangan Warga Kebon Sayur. Dan kita akan menyampaikan, akan mengadakan aksi besar ke Balai Kota. Siap. Oke, waktu dan tempat kami persilakan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan sekalian. Terima kasih kita sudah bertahan sampai dengan saat ini mendengarkan hasil musyawarah yang sama sekali tidak memiliki keberpihakan terhadap kita sebagai warga. Terasa sekali di dalam tadi upaya untuk memaksakan kita untuk mengakui hak yang dimiliki oleh Herawati. Dan sekarang itu tidak ada sama sekali upaya menunjukkan wali kota untuk bagaimana melihat hak yang dimiliki oleh warga. Sehingga saya menyatakan bahwa sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Aliansi tadi, bahwa apapun hasil pembicaraan di dalam itu bukanlah hasil keputusan yang adil. Karena tidak melihat peranan kita sebagai warga, sebagai bentuk asli yang ada di depan itu. Sehingga oleh sebab itu kawan-kawan sekalian, dalam waktu dekat ini, setelah ini kita akan berdiskusi untuk menyiapkan satu aksi besar seluruh warga kampung untuk menuju ke kantor Gubernur DKI Jakarta. Siap. Tidak sama sekali percaya terhadap pihak wali kota Jakarta Barat. Pengkhianat bangsa, oi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan di Gubernur nanti yang akan kita selenggarakan di tanggal 2 Mei nanti. Dan saya meminta bahwa pertemuan kita nanti di tanggal 2 Mei itu harus lebih besar daripada apa yang telah kita lakukan di tanggal 21 April. Bahkan saya tadi sudah menyatakan bahwa apakah kita siap, bapak-bapak, ibu-ibu, ketika kita tidak ditemui secara langsung oleh gubernur, kita akan menduduki lahan gubernur atau menduduki kantor gubernur dan sampai pihak gubernur keluar menemui masyarakat. Setuju. Artinya kalau misalkan kita bersepakat seperti
seperti itu kita akan siapkan itu. Kalau misalkan harus nginep, harus nginep. Setuju. Karena ada pengalaman. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena 100 hari janji kampanyenya gubernur itu adalah menyelesaikan masalah-masalah sengketa lahan yang ada di area DKI Jakarta ini. Itu ada janji kampanyenya gubernur. Kenapa akhirnya kita tetapkan kalau misalkan memang kita mau menang? Tadi yang disampaikan sama Bu Vincent, apapun harus kita korbankan, bahkan nyawa pun sampai titik darah penghabisan harus kita lakukan. Kalau misalkan memang kita mau seperti itu, artinya di tanggal 2 Mei kita harus persiapkan itu, dan kita juga harus punya pandangan bahwa kita harus tetap bertahan di gubernur apapun situasinya, sampai pihak gubernur datang sendiri menemui masyarakat Kebonsayur. Syaratnya adalah masa kita harus lebih besar dibandingkan kemarin. Nah itu tinggal kitanya siap atau tidak seperti itu. Siap. Berarti ke depannya. Siap apa bapak kagak siap? Nah. Hidup ibu-ibu. Berarti ke depannya soal ini harus menyiapkan uli yang banyak. Setuju. Bawa tikar. Itu mungkin tambahan dari saya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Yang terpenting bahwa apa yang kita capai tadi di wali kota itu adalah hasil dari perjuangan kita sebelum-sebelumnya. Kalau misalkan kita akan lebih hebat lagi perjuangan kita di kemudian hari, tentunya hasilnya akan menghasilkan hasil yang lebih baik daripada pertemuan tadi hari ini. Dan saya yakin bapak-bapak, ibu, pemuda-pemudi yang dari Kebonsayur, kita siap bersatu. Karena saya mengkhawatirkan sedari awal tadi hasil setelah kita dari wali kota, khawatirnya saya adalah ada upaya pemecah belahan di kalangan masyarakat. Ini yang perlu kita pastikan, bahwa apa yang kita lakukan ke wali kota tadi itu bukan kekalahan bagi aliansi perjuangan warga Kebonsayur. Betul. Itu bukan kekalahan bagi aliansi perjuangan warga Kebonsayur, tapi itu adalah langkah awal bagi aliansi perjuangan warga Kebonsayur bersama masyarakat Kebonsayur untuk mendapatkan kemenangan di kemudian hari. Amin ya Allah. Jadi selanjutnya bahwa kita harus bersatu. Jangan mau dipecah belah oleh pihak-pihak lain di dalam Kebonsayur ini, karena ini akan dilakukan oleh musuh kita, melakukan upaya pemecah belahan di Kebonsayur. Itu pasti akan dilakukan oleh mereka. Entah itu dengan kata-kata tuh kan, gara-gara aliansi nggak ada hasilnya ke wali kota, pasti ada aja yang seperti itu. Kita bantai. Nanti ada lagi yang bilang misalnya ada lagi yang bilang tuh kan gara-gara gabung ke sana belum ada hasil sama sekali, tuh kan gara-gara ini. Kalau misalkan ada yang ngomong begitu, ada yang bicara seperti itu jelas bukan bagian dari perjuangan warga. Maka saya berharap kepada bapak-bapak, ibu-ibu semua, kita terus menyatukan kekuatan kita, baik itu yang asli berada di Kebonsayur, baik itu hanya yang memiliki bangunan fisik di Kebonsayur, baik itu masyarakat yang hanya mengontrak di Kebonsayur. Tanggal 2 harus kita buktikan bahwa seluruh. Setuju. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bung Nadiem yang sudah mendapatkan hasil dari pertemuan. Hidup Pak Ipul. Artinya 80% wali kota atau pemerintahan sekolah wali kota itu masih melihat penumpang itu dibuktikan dari 2013 juga sampai sekarang. Seperti itu belum pernah, karena kalau dilanjutkan wali kota yang saya katakan tadi itu bukan pilihan warga,
itu ASN atau pegawai negeri, apapun dia bikin uang, kali dilintasi seperti itu. Kayak di Palura, tapi kalau di daerah itu pasti pilihan warga, artinya sesuai aspirasi warga. Tentunya di sini kita nggak bekerja hakim, artinya senjata utama kita itu persatuan, kesatuan dan kepentingan warga. Untuk mensikapi masalah panel. Monitor. Semangat, semangat, semangat. Semangat. Indonesia tanah airku, karena tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya. Damai, ya, jangan mau menyebabkan dengan kepolisian. Musuh kita bukan polisi, musuh kita mafia tanah, kawan-kawan. Kembali saya ingatkan bahwa kita kesini di Dawen dan kita dicoba
mencoba untuk diprovokasi sudah 2 kali. Tadi pagi kita ingat ada provokator yang mencoba untuk merusak aksi damai kita. Betul? Bisa bersatu dari manapun suku kita Pak di sini. Ada 27 suku kayak di sini. Berbagai bahasa, bermacam-macam karakter. Tapi tentunya dipertemukan di Jakarta ini Pak, kita bersatu.